Halo teman-teman Cyberkarta, kembali lagi di channel Cyberkarta yang membahas tentang Advent of Cyber. Sekarang kita masuk hari ke-8. Hari ke-8 ini adalah buatan langsung dari John Hammond. Dia adalah salah satu YouTuber CTF profesional. Boleh dicek aja di channel YouTube-nya itu John Hammond. Dia punya banyak sekali video tentang cyber security dan mungkin akhir-akhir ini dia lebih fokus ke malware analysis. Dan di sini kita akan mencoba melakukan sejenis investigasi atau forensik dari Windows, dari mesin Windows, yang mana ada sebuah malware yang udah di-deploy di sini dan dia bisa mengambil beberapa data yang ada di komputernya. Oke. Sambil menunggu, kita langsung start mesin aja supaya nanti saat udah waktunya ready, kita udah langsung masuk ke challenge-nya. Dan di sini story-nya adalah Max Kiddy sebagai aktor utama dari Advent of Cyber Try Hack Me ini, dia dinotifikasi. Dia dapat satu notifikasi bahwa kok laptopnya Santa itu kecurian. Padahal di sana ada beberapa data penting ya. Contohnya adalah bag of toys atau karung mainan ya, daftar mainan yang akan dibagikan ke anak-anak saat perayaan Natal besok. Karena ini udah tinggal sebentar lagi, makanya kita Max Kiddy diminta untuk melakukan recovery data dan mengambil alih kembali datanya ya, walaupun laptopnya nggak bisa diambil, udah nggak bisa direcover, nggak apa-apa laptopnya, yang penting datanya itu kembali. Dan di sini sebelum kecurian itu sempat dia melakukan yang namanya transcription PowerShell di sini. Jadi dari adminnya pernah melakukan transcription PowerShell, jadi ngelog semua kejadian-kejadian yang sebelum kecurian. Dan transcription ini bisa sebenarnya ya teman-teman gunakan baik di Windows mesin teman-teman itu dengan mengetikkan 3 komen ini. Tapi untuk tantangan ini kita tidak perlu untuk memasukkan komen ini atau perintah ini. Begitu. Dan di sini karena kita bermain-main dengan Windows environment itu lekat sekali dengan yang namanya registry. Kalau di security ya, registry. Jadi registry ini adalah tempat konfigurasi. Di sana ada satu bola besar yang namanya Hive. Contohnya misalkan SK current user ini untuk transcription logging per user, dan SK local machine ini untuk entire mesin atau keseluruhan dari mesinnya. Ini adalah Hive. Jadi ada satu bola besar namanya Hive. Di dalam Hive tersebut ada key dan ada value-nya. Jadi ada elemen lagi yang namanya key and value. Nanti mereka saling berkaitan satu sama lainnya. Dan di sini juga kita akan bermain-main dengan PowerShell. PowerShell ini mungkin kalau teman-teman pernah pakai, ini berbeda ya. Berbeda sekali dengan yang namanya command prompt biasa di Windows. Kalau PowerShell dia lebih powerful di sana. Dia punya kekuatan untuk mengubah-ubah value yang ada di operating system. Kemudian dia bisa berinteraksi langsung dengan Windows-nya. Dia bisa mengganti konfigurasi dan sebagainya. Jadi PowerShell ini sangat diminati baik dari cyber security, baik di red team, blue team, maupun dari penyerang karena saking powerfulnya. Jadi kalau PowerShell ini nggak diamankan atau Windows mesinnya nggak diamankan, siapa tahu ya attacker itu bisa masuk, kemudian memasukkan perintah-perintah melalui PowerShell ini dan menyebabkan kerusakan pada mesin Windows teman-teman. Jadi saatnya kita masuk ke dalam tantangannya. Jadi untuk tantangan kali ini sebenarnya kita nggak perlu
akses melalui VPN, kita udah dapat mesin Windows sendiri yang bisa diakses langsung melalui browser. Nah, nanti dari tantangannya yang challenge nomor 8 tadi, yang challenge hari ke-8, teman-teman scroll ke atas. Kalau misalkan belum keluar, teman-teman klik show split view ini. Nanti ada satu mesin Windows yang bisa diakses melalui browser. Kemudian supaya lebih smooth, lebih enak, mungkin teman-teman ingin menjalankan ini di dalam full screen. Di bawah di sini ada view in full screen, nanti teman-teman klik, kemudian kita dapat satu window besar yang berisi Windows mesin. Kemudian kita ini bisa close jadi ini kita gunakan sebagai guidance kita atau panduan kita untuk menyelesaikan tantangan ini. Dan di sini juga teman-teman bisa melakukan RDP atau Remote Desktop Protocol ke mesin tersebut, tapi mungkin membutuhkan resource tambahan. Di sini contohnya menggunakan Xfree RDP, atau bisa menggunakan RDP dari Windows. Nah, kita langsung masuk ya ke sini ya, ke dalam mesinnya. Di dalam mesinnya ini kita dapati ada beberapa folder yang sudah ada di desktop. Dan di situ berisi sebuah plain text transcription yang bisa dibaca karena udah dalam format TXT, sehingga kita bisa baca dengan editor apa aja ya. Kita bahkan bisa membacanya dengan Notepad. Jadi kita masuk ke Santa Laptop Logs di sini. Kemudian kita mungkin ingin buat ini berurutan sesuai date modified-nya. Dari yang terlama dulu ya. Dan di sini setelah teman-teman urutkan, teman-teman buka yang ini ya, nomor 1 ini. Nomor 1 berdasarkan date modified-nya, cari dari yang paling lama terlebih dahulu, urutkan dari yang paling lama. Kemudian di sini teman-teman bisa dapatkan beberapa informasi ya. Contohnya saat ini ada seseorang yang mengetikkan perintah whoami. Jadi mesin itu ketika PowerShell diberikan perintah whoami, dia akan menjawab laptop Santa seperti ini. Jadi nama laptopnya ya. Coba di sini ada PowerShell-nya enggak ya? Jadi misalkan whoami ini, nah di sini AOC Day9 administrator. Jadi nama usernya dan nama domainnya ya, atau nama komputernya. Kemudian di sini ada ini juga ya, perintah sistem info. Dan ketika sistem info itu dimasukkan, jawaban dari komputer adalah seperti ini. Dia memberitahukan bahwa komputer ini menggunakan Windows 11 Pro. Udah update nih Santa, keren amat. Kemudian versinya, build-nya, dan sebagainya. Bahkan ada informasi tentang hardware-nya. Termasuk ini ya, prosesor, kemudian ini juga physical memorinya, dan sebagainya, dan juga bahkan network card-nya. Dan banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan di sini. Kemudian seorang ini juga melakukan perintah net user. Net user ini untuk melakukan list user account dari komputer tersebut ya. Ada akunnya, itu ada apa aja di sini. Coba kita ini ya, tadi ya sistem info. Oke. Nggak responsif nih. Oh ini. Wah, ternyata makan waktu cukup lama nih kalau di sini. Oh, udah ya. Jadi sistem info, kita dapatkan info dari keseluruhan
Windows mesinnya. Kemudian kalau di sini kita pakai net user. Net. Oke. Kurang responsif nih kayaknya nih. Net user itu. Oh sorry, net spasi user. Kita akan mendapatkan ini ya, full isi apa user yang ada pada komputer tersebut, pada komputer AOC DI9 atau pada domain AOC DI9 itu. Di sini sepertinya kita udah bisa jawab satu pertanyaan berdasarkan log atau transkrip dari PowerShell Santa tersebut. OS-nya dia menggunakan Microsoft Windows 11 Pro. Bisa diketikkan di sini, kemudian disubmit. Kemudian sepertinya ada yang melakukan setup backdoor account di sini. Kita juga bisa lihat itu di dalam transcription yang ada di mesin. Kita close ini karena udah tidak dipakai lagi. Kemudian kita coba lihat log yang nomor atau transcription yang nomor 2. Lalu di sini tertulis ya ada seseorang lagi yang memasukkan net user Santa dengan 4, dengan angka 4 di huruf keduanya. Kemudian ini adalah passwordnya ya, Greenstone Christmas, kemudian add. Jadi ini adalah perintah untuk membuat user baru di dalam komputer dengan menggunakan PowerShell. Jadi di sini karena dia menggunakan angka 4 ya, kayak ini ya, kayak SMS tipu-tipu sekarang pakai mengganti huruf dengan angka gitu ya, biar menghindari filter. Nah, di sini juga dia melakukan hal yang sama, dia menggunakan satu kata yang diplesetkan, kemudian dibuatkan satu user di sana, maunya sih seolah-olah supaya tidak terjadi apa-apa gitu ya. Kemudian dia klik yes gitu ya untuk verifikasi aja. Lalu di sini ada ini ya, ada perintah yang membuat akun S4NTA Santa palsu itu kemudian dijadikan sebagai local group administrator atau dijadikan administrator pada komputer tersebut. Dan perintah ini dieksekusi secara sudah berhasil dieksekusi oleh komputer. Dan ketika dilihat ya net user di sini, makanya kelihatan di sini akun barunya Santa yang akun palsunya Santa itu menjadi administrator. Kemudian ketika dicek lagi local group administratornya di sini siapa aja, administratornya ada 2, ada Santa yang palsu dan akun Santa yang aslinya. Kemudian di sini ada Windows Management Instrumentation untuk melihat beberapa informasi lainnya. Untuk melihat bahwa itu udah terdaftar belum, udah dapat SID juga atau belum. Oke, jadi setelah kita membaca transcription nomor 2 ini, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di website TryHackMe. Contohnya ini, password yang di set pada akun backdoor. Jadi akun backdoornya tadi namanya siapa? Akun backdoornya adalah akun Santa yang palsu menggunakan huruf 4. Menggunakan angka 4, dan ini adalah passwordnya. Kopikan, kemudian submit. Dan di sini pertanyaan ketiga mungkin bisa dijawab pada transcription yang ketiga. Kita ingin melihat
penggunaan apa aja sih yang apa aja yang dilakukan oleh backdoor user account tersebut itu eh, dia melakukan apa aja ya, kita bisa lihat di transcription yang ketiga. Ini transcription yang ketiga. Dan sini dia sudah mulai menggunakan akun Santa yang palsu. Akun backdoornya udah mulai digunakan. Kemudian dia juga sempat melakukan who am I. Kemudian dia change directory ke user profile, kemudian desktop. Change directory ke environment user profile ini menghasilkan seperti ini, C users Santa yang palsu, kemudian desktop. Kemudian dia mengkopikan beberapa satu file ya. Jadi dia mengkopikan satu file yang berasal dari app data, kemudian lokal Microsoft Windows. Jadi ini ada di folder di mana itu operating system Windows-nya berada, dan filenya namanya adalah userclass.dat. Kemudian itu dikopikan ke dalam desktop karena di sini tanda titik ya. Jadi dikopikan dari sana, dari lokasi yang ada di Windows ini, yang Microsoft Windows User Class ini, User Class Dat-nya ini dikopikan ke folder yang saat ini berada, yaitu pada desktop. Kemudian dia melakukan perintah dir, nggak kebaca soalnya di situ file system kan ya. Kemudian dia membaca dengan dir force, artinya dia ingin membaca hidden file. Semua hidden file tolong ditampilkan. Dan di sini kelihatan ada userclass.dat. Kemudian setelah userclass.dat-nya ini berhasil terdeteksi pada desktop, udah berhasil mengcopy ya, dia melakukan encoding atau mengubah tulisannya ya. Dia mempresentasikannya dalam tulisan yang lain gitu loh, dalam bentuk lain. Tapi sebenarnya ini juga bisa dikembalikan nantinya, dan dia menggunakan satu tools yang namanya adalah certutil. Kemudian dia encode, kemudian userclass.dat menjadi santa.dat. Dan di sini ada ini adalah isi dari file tersebut ya. Mungkin di sini tulisannya ada begin certificate atau sertifikat dimulai, tapi itu sebatas karena dia menggunakan certutil.exe ini yang biasa digunakan untuk mengencode sebuah sertifikat. Jadi di sini muncul begin sertifikat. Tapi datanya yang di encoding ada di sini setelah begin sertifikatnya selesai. Dan sampai nanti ada tulisan akhir dari sertifikatnya ini. Ini bakal panjang sekali. Sampai bawah, tarik terus. Dan di sini ada tulisan end sertifikat, dan di sini adalah value terakhir dari data yang di encode tersebut. Jadi sebenarnya ada data yang dia exfiltrate atau dia ingin ambil datanya, terus di encode menggunakan certutil ya. Jadi datanya ada di sini ya, di antara begin sertifikat dan end sertifikatnya. Dan encodingnya itu menggunakan base 64. Kemudian exit, dia melakukan exit. Oke, jadi di sini ada beberapa informasi yang bisa kita ekstrak untuk menjawab pertanyaan yang ada pada Try Hack Me. Kita scroll ke atas lagi ya. Misalkan ini ya, full path dari original filenya yang dikopikan itu apa sih? Nah, full path-nya ini adalah ini ya. Copy aja, kemudian di-paste-kan ke sini. Kemudian si actor di sini melakukan sebuah serangan yang namanya Living of the Land atau LOLBIN, Living of the Land Library. Sini ada beberapa cara ya untuk menggunakan certutil ya, dan kenapa di sana disebut dengan Living of the Land. Coba kita lihat beberapa yang bisa kita ekstrak di sini.
Jadi kalau kalau teman-teman ketemu dengan istilah living of the land itu maksudnya gini, bayangin aja teman-teman sedang terdampar nih di sebuah pulau gitu. Pulaunya itu ya pulau biasa, penuh dengan makanan, tapi teman-teman nggak bawa apa-apa saat terdampar gitu. Jadi nggak ada barang bawaan atau apa. Nah, cara satu-satunya kita bisa hidup atau survive adalah kita mengambil makanan dari pulau tersebut. Contohnya yang misalkan di pulau tersebut banyak ikan, kita mau bisa memancing. Kemudian di pulau tersebut ada mungkin banyak pisang atau banyak kelapa gitu. Kita bisa ambil kelapanya untuk sekedar untuk hidup kita gitu. Jadi inilah yang dimaksud dengan living of the land, menggunakan resource yang ada pada komputer tersebut tanpa menginstal malware-malware lain atau tidak menggunakan resource-resource lain yang harus di-download terlebih dahulu. Jadi penyerang bisa masuk dan menggunakan semua resource yang ada di komputer tersebut untuk melakukan serangannya. Itu namanya living of the land. Kita tadi udah menganalogikannya, kita terdampar di sebuah pulau, kemudian kita bertahan hidup di sana. Dan untuk tadi perintah yang dilakukan adalah menggunakan encode di sini ya, search util encode input file name dan hasilnya adalah output file name. Dan di sini kita bisa jawab juga apa yang ini ya, yang di ini menggunakan search util ya tadi. Search util.exe seperti halnya yang ini ya. Dia melakukan encoding ini ya, search util.exe, dia melakukan encoding terhadap user class dat, kemudian outputnya adalah santa.dat. Kemudian kalau kita ingin mengekstrak isi dari user.dat tersebut ya, kita hoki nih sebagai administrator, kita hoki karena si penyerangnya itu memprint ya, di print semua ya, kayak gini ya, menggunakan type santa.dat, dia di print semua apa yang di data yang di exfiltrate. Jadinya kita bisa lihat apa sih ini, data yang di encode. Ini belum tentu di exfiltrate sih. Data yang di encode ini ada apa aja sih sebenarnya isinya di sini ya. Kita bisa kopikan ya, mulai dari sini ya, mulai dari baris pertama ya. Begin sertifikatnya nggak usah. Kemudian teman-teman scroll bawah sampai end certificate. Kemudian teman-teman klik shift, kemudian klik di sini biar ngeblok semua. Kemudian di sini dikopikan dan teman-teman oh iya, di sini ada ini ya, ada ininya. Ada CyberChef-nya, jadi bisa gunakan CyberChef di sini. Ini adalah salah satu tools yang cukup powerful untuk melakukan encoding dan decoding terhadap satu value. Mungkin membutuhkan waktu untuk untuk membukanya. Kita tunggu aja. Saat sudah terbuka, masih belum terbuka. Masih menunggu ya. Resource-nya emang terbatas nih untuk Windows Machine ya, mungkin menggunakan RAM-nya hanya berapa gitu, jadi untuk running aplikasi kurang smooth karena di sini adalah lab ya, tentu saja ya. Nah, di sini inputnya tadi, hasil yang kita kopikan tadi sebelum ini kita pastekan ke dalam CyberChef. Dan di sini emang nggak kelihatan ya karena itu terlalu besar ininya, terlalu besar jumlah barisnya mungkin. Kemudian kita bisa coba decode dari base 64 supaya bisa dibaca nantinya.
Setelah outputnya itu keluar, teman-teman download di sini. Kita namakan aja download.dat seperti ini ya. Kemudian kita coba, sorry, kita save aja. Kita save. Kemudian kita buka di File Explorer. Di mana nih ya? Ya. Di bagian download. Oke. Kita masukkan ke desktop aja ya, biar satu lokasi. Nah, di sini kita bisa menggunakan Shellback Explorer. Di sini dibuat oleh Eric Zimmerman. Dan kita bisa menggunakan versi GUI-nya kalau di Windows. Ini ada launchernya ya ternyata di ini. Ada shortcutnya di. Kemudian dibuka aja nih Shellback Explorer. Nah, ketika Shellback-nya udah terbuka, kita buka dari file, kemudian load offline Hive. Lalu tadi kita simpan di desktop download.bat-nya ya. Kita buka. Dan dia akan proses, dia akan buka isi dari dat tersebut supaya bisa terbaca oleh analis. Oke, sampai di sini mungkin kita lihat di bagian pertanyaannya terlebih dahulu apa aja yang udah bisa kejawab. Oke, ini udah bisa kejawab ya, kita udah berhasil buka. Kemudian di sini kita akan coba lihat isi dari dat tersebut. Ada My Computer, di sini ada folder-folder ya. Folder kelihatan, kemudian di sini ada ininya ya. Ada isinya, maksudnya hanya ini ya metadata sih. Dan di sini nggak semua file bisa kebaca di dalam registry ini atau di dalam dat ini. Jadi di sini di bagian desktop ada Santaret, ada Bag of Toys, di mana Bag of Toys ini adalah yang bisa kita kembalikan ya. Tapi masih belum bisa untuk saat ini karena ada beberapa hal yang harus kita lakukan dulu. Kemudian di sini ada satu folder yang menarik ya, dan di sini juga ditampilkan ya ada Santaret. Red ini kalau di security itu berarti remote access Trojan. Jadi Trojan yang dia merupakan backdoor ya biasanya untuk masuk ke akses ke komputer tersebut ya. Jadi RAT atau remote access Trojan. Di dalam file tersebut di dalam folder tersebut ada Santaret main, kemudian di sini ada GitHub, ada .github ya. .github ini kalau ada titiknya di depan artinya dia adalah file hidden, dan mungkin juga kita bisa temukan sesuatu nantinya di dalam GitHub karena di sini ditunjukkan bahwa di sini ada .github. Kemudian ada client, message pack, server, connection, algorithm yang mana kita nggak bisa lihat isinya, dan ada plugin isinya ransomware. Oke, mungkin ini di sini agak berbahaya ya. Dan ada satu file yang bisa kita lihat ya, ada santaret.zip. Kemudian ada bagoftoys.zip ini, tapi kita nggak bisa ya, belum bisa recover dari sini. Ini kita lihat ya di sini ya, jadi what specific folder. Jadi
folder apa yang untuk yang menandakan bahwa ini adalah sebuah software public pada code sharing platform itu ya, kita bisa jawab GitHub ya. Titik GitHub foldernya namanya. Kemudian di sini ada folder juga namanya Bag of Toys di sini yang isinya adalah koleksi dari mainan Santa dan datanya sifatnya adalah sensitif. Kita bisa jawab ada tadi ya di sini Bag of Toys zip tapi pakai underscore. Zip ini. Kemudian di sini kita diminta untuk melihat. Kita coba lihat nih di GitHub nih ada apa enggak ya sesuai dengan teorinya tadi. Coba kita buka GitHub. github.com di sini. Kemudian kita bisa search GitHub-nya ya. Coba kita lihat yang namanya Santa Red di sini ya, Santa Red. Yang tulisannya seperti ini. Santa Red itu. Dan kalau teman-teman lihat mungkin ada beberapa yang namanya juga Santa Red dan di sini ada yang update-nya 3 hari yang lalu dan emang gini kalau misalkan teman-teman punya GitHub namanya bisa disamain gini ya Santa Red seperti ini tapi nanti teman-teman pilih aja yang dari Grinchius karena kita tahu ya ininya akunnya itu adalah Grinch Enterprise. Helping the Greens to hide repository by uploading the empty repository yang Santa Red. Lucu juga ini. Jadi dia buat sebuah repository untuk menyembunyikan Santa Red yang asli. Gitu. Mungkin dia adalah salah satu employee-nya dari Greens Enterprise. Tapi kita pakai ini ya yang dari Grinchius ya. Dari Grinchius/Santa Red. Dan di sini ada beberapa informasi dari readme-nya bisa kita baca ya. Dan hanya ini ya, hanya formalitas aja nih kayaknya isinya dari readme-nya. Kemudian coba kita lihat lagi di sini. Name user yang punya Santa Red. Ini siapa ya namanya? Grinchius ya. Atau kita kopikan aja ya. Oke, kita coba lihat repositorinya sekarang dari sini. Grinchius ini punya akun Grinchius ini punya repo apa aja sih gitu ya. Repositorinya kita bisa list di sini, kita bisa lihat listnya ada 3 ya, ada Santa Red yang tadi kita kunjungi, kemudian ada Operation Bag of Toys, kemudian ada Santa Red template. Dan kalau kita coba lihat di sini Operation Bag of Toys ini apa nih? Seperti operasi besar ya, dan Santa Red ini merupakan satu bagian dari Operation Bag of Toys. Planning for the Christmas haze gitu ya. Perampokan Natal gitu dia. Dia melakukan perampokan Natal. Kemudian di sini dari Bag of Toys ini dia jadinya udah mengubah ya. Dia berhasil mengubah isi dari Bag of Toys-nya dari laptopnya Santa itu dari awalnya yang mungkin isinya boneka atau mainan kereta atau yang lainnya ya, yang banyak ya mainan buat anak-anak diganti jadi coal itu apa ya, batu bara, mold itu lumut, worm, ini cacing, semut dan sebagainya. Dan dia bilang Christmas is ours, Natal adalah milik kita, Greens Network. Dan di sini kalau kita lihat ya dari zip-nya dia pastinya udah mengubah-ubah isi dari
Bag of Toys-nya ya. Dia udah berhasil, kalau kita download, sebenarnya kita bisa download ini dari sini ya. Terus eh kita coba download, apa aja sih isinya? Oke, coba kita buka file explorer-nya. Open folder, kemudian dari download di sini ya, ini Bag of Toys-nya. Kemudian kita buka terminal di sini. Setelah kita buka di sini, kita unzip, kemudian Bag of Toys seperti itu ya. Apa aja nih isinya? Ants, boogers, cold dirt, earwax. Oh, terus kalau kita buka isinya, cat, ants misalkan, Greensmas. Betul, Greensmas. Semua isinya Greensmas ya. Cat, misalkan moldnya Greensmas juga. Jadi semua isi filenya adalah Greensmas. Dan kalau kita nggak bantu Santa nih, bener-bener nih, hadiahnya ini bakal bakal jadi kayak gini ya, jadi jadi semut dan sebagainya. Oke, di sini sampai di sini ada yang bisa dijawab belum ya? Oh, ada ya, nama repositorinya ya. Nama repositorinya tadi adalah Operation Bag of Toys. Dan oh, di sini lalu kita masuk ke dalam transcription lagi ya. Cara dia melakukan exfiltrate data dari executable. Jadi mungkin saya cerita dikit ya kenapa data itu di exfiltrate keluar. Kalau misalkan datanya itu nggak di exfiltrate kemudian ditransfer keluar, mungkin bisa kedeteksi nanti di mungkin di jaringannya. Jadi kadang penyerang-penyerang itu atau hacker-hacker itu nggak pengen kelihatan ya datanya, makanya saat dia melakukan exfiltrate dia encode dulu supaya tidak bisa terbaca oleh, ya sulit terbaca oleh mungkin ada sniffingnya, mungkin di sini ada, mungkin di komputer ini nanti ada ininya ya, ada lognya apa aja yang di exfiltrate keluar kayak gitu ya. Oleh karena itu dia biasanya melakukan encode data tersebut, diubah value-nya menjadi yang lain, kemudian baru di exfiltrate atau digelapkan keluar. Oke, sekarang kita lihat transkrip yang keempat ya kalau nggak salah ya. Saya close dikit ya supaya nggak berat ini. Downloadnya juga saya close biar nggak berat. Oh, transkrip yang ketiga ya. Transkrip yang ketiga. Yang menggunakan yang namanya UHARP. UHARP. High Compression Multimedia Archiver. Oh, jadi archive ya, semacam zip seperti itu. Semacam zip atau RAR. Tapi dia uh, ininya adalah UHARP. Untuk yang digunakan di sini UHARP-nya adalah ini ya, executable-nya atau programnya yang digunakan. Nah, di sini pada transcription log yang terakhir ya. Coba lihat kita lihat dulu transcription log yang terakhir.
Oh, jadi di sini dia menggunakan UHAC-exe ya. Dia melakukan eksekusi UHAC-exe. Kemudian ada passwordnya. Dia memasukkan sebuah password. Kemudian ini filenya ya. Bag of Toys UH. Terus apa aja yang di archive. Jadi nanti kita bakal melihat sebuah file .uh ya, bagoftoys.uh yang kemudian di situ ada passwordnya. Kita harus menebak nih passwordnya ini apa. Dan di sini dia memasukkan ya, oh ini makanya kita saat membaca call isinya Christmas, saat kita membaca mold isinya Christmas. Itu ya karena dia memang sengaja memasukkan itu semua ke tiap item pada pada item bag of toys yang dia ubah. Jadi di sini mungkin kita kalau misalkan teman-teman sering main dengan Git, ya ada yang namanya Git commit. Saat kita melakukan perubahan ya, setelah kita merubahan, kita commit sesuatu, kita buat sebuah commit dan di commit tersebut ada beberapa informasi. Jadi saat code awal, saat tidak ada apa-apanya, kemudian dia commit sesuatu, dia akan tambahkan seperti itu. Semua itu ada recordnya di dalam Git. Kita bisa cek di dalam commit ini ya. Jadi di Greens Network Operation Bag of Toys ini, lihat di bagian commitnya. Coba kita lihat dari bawah ya. Ini adalah Operation Bag of Toys-nya. Ini dia hanya menambahkan readme ya. Hanya menambahkan readme Operation Bag of Toys for Christmas. Jadi ini dia menuliskan planningnya dia akan mengambil semua Santa atau mengganggu semua isi dari Bag of Toys. Kemudian di sini juga ada planningnya ya. Kita akan mencuri laptopnya Santa, kemudian kita akan mengganti semua isi dari Bag of Toys dan mengganti semua mainan yang bagus dengan hal-hal yang buruk kayak gitu. Oke, di sini kayaknya kita nggak bisa temukan apa-apa. Coba ke commit yang kedua di sini. Dan di sini karena banyak ini ya, udah banyak yang komen ya. Kalau teman-teman punya akun GitHub juga bisa ikutan komen di situ. Dan di sini ada bagoftoys.uh yang baru aja dimasukkan ke dalam GitHub. Kita bisa download ini ya. Kemudian di sini install Santa Bag of Toys. Kemudian ada passwordnya gitu ya. The Grinchiest Christmas of all. Oke. Coba kita browse file supaya bisa download nih. Nah, ini ada versi ini ya, commit keduanya ya. Kemudian kita klik ya. Kita coba download. Atau di sini ya download zip aja lah. Operation Bag of Toys. Di sini mungkin saya akan buat satu folder lagi ya. Christmas. Typo, nggak apa-apa lah. Christmas. Kemudian di sini ada sebuah file yang tadi menggunakan UH dan di sini menggunakan zip. Sekarang pertanyaannya gimana kita masukkan ini ke dalam remote-nya ya. Dalam remote-nya. Apakah ada di sini UH-nya, file UH-nya? Oh, ini ada. Ada UH-nya ya. Bagoftoys.uh-nya ada di sini.
kita nggak perlu memasukkannya. Berarti kita tinggal coba aja klik 2 kali. Dan oke, dan di sini ada passwordnya ya. Passwordnya tadi udah kita dapatin, Princess Christmas of All, di dalam komit ini ya, di dalam komit image commit message-nya. Terus kita kopikan. Oh, wrong password. Jadi di sini apakah kita buka browser dulu. Wah, itu waktu banget. So, kita oh ini dah ya. Kita Ctrl V, apa ini isinya? Oh, masih UHAK cmd install X. Kita nggak bisa copy paste ke dalam ya. Ya udah, mau nggak mau kita ketikkan aja nih biar the Grinchiest Christmas of all. The Grinchiest Christmas of all, seperti ini kah? Oh, O-nya besar. Dan ini passwordnya ya. Kita sekarang buka UHAK-nya. Buka lagi. Passwordnya kita masukkan ya, kita pastekan yang tadi kita ini, dan kita dapatkan ada banyak nih mainan-mainan yang tadi diganti value-nya oleh Greens Network. Coba kita masukkan ke dalam desktop, kemudian new folder ya, the mainan asli gitu ya. Kemudian kita klik OK. Ini di mainan asli, di user Santa desktop bag of toys. Kita udah berhasil ekstrak ini semua ya. Wah, ini ternyata macam-macam ya, ada Ant Farm, Barbie, Battleship, Beyblade, dan sebagainya. Yang diganti tadi, yang di-delete semua, kemudian diganti dengan ants, worms, dan sebagainya. Nggak jelas. Ada berapa yang udah bisa kita jawab ya. Oh, ini passwordnya kejawab juga ya. Princess Christmas of All. Kemudian ini juga kejawab. Yang di atas tadi apa? Yang di atas ada malicious file yang isinya coal, mold, and others. Itu berarti ada di sini ya. Ada di repo-nya ya. Repo-nya. Operation bag of toys. Oh, ini ya. Bag of toys.zip mungkin. Oh, kontennya ya. Jadi apa isi konten dari malicious file? Oh, yang tadi kita udah lakuin ini. Nah, ini Christmas ini ya. Kita baca satu-satu isinya. Cat ants ini isinya Christmas. Kemudian sekarang kita jawab ya. Ini ada berapa file yang berada pada file UH tersebut. Isinya ada berapa? Dan di sini bisa kita lihat dari hasil ekstraknya itu ada 228 item. 228.
Oke. Jadi untuk challenge hari ke-8 sepertinya udah kejawab semua nih pertanyaannya. Dan challenge-nya cukup fun dan cukup insight gitu ya untuk terutama untuk yang masih baru. Karena biasanya penetration tester awalnya masuk melalui Linux, kemudian nanti dia akan belajar Windows secara menyeluruh. Windows-nya bukan belajar UI-nya pastinya. Belajar sampai dalamnya, belajar sampai ke registry dan lain-lain. PowerShell itu terutama. Dan untuk dari cyber forensik pun di sini bisa mendapat insight ya kalau ada orang teman-teman yang pengen jadi cyber forensik. Nah, di sini salah satu caranya seperti ini ya. Ini dari forensiknya udah kelihatan banget. Jadi gitu dulu untuk challenge yang hari ke-8. Untuk teman-teman yang belum subscribe nanti bisa ini ya subscribe kami supaya menyemangati tim Cyberkarta untuk membuat ini ya membuat Advent of Cyber ini sampai hari ke-25 ya, sampai hari ke-25 biar kita tetap semangat dan nyalakan juga itunya tombol loncengnya supaya nanti teman-teman dapat update lebih cepat ya, lebih langsung ke notifikasi teman-teman. Jadi gitu dulu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sampai jumpa di challenge yang selanjutnya.